Oke, ya selamat pagi ya untuk semua. Ya, kita akan coba untuk bahas satu persatu. Kalau tadi sudah dirangkai dengan Pak Wanfu, sebenarnya dalam minggu ini yang menggerakkan market yang pertama itu adalah mengenai outlook dari IMF ya, yang mulai melakukan pemangkasan mengenai outlook pertumbuhan ekonomi secara global. Ya, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan juga dari data di awal pekan kemarin sampai hari ini, sampai nanti akhir pekan ya. Ini kalau kita perhatikan banyak sekali data mengenai kebijakan dari bank sentral masing-masing negara ya nanti yang akan mempengaruhi pergerakan. Nah, kalau kita melihat untuk IMF sendiri, ini yang membuat semua faktor dijauhi ya, terutama untuk aset-aset yang tidak dianggap untuk safe haven ya. Ini dijauhi oleh para investor dengan adanya outlook pertumbuhan ekonomi ini global ini adalah mengalami kemerosotan ya. Kalau kita perhatikan untuk tahun 2014 ini adalah turun dari yang 0,1% menjadi 3,3% ya. Kemudian nanti untuk di tahun 2015 juga ini juga akan lebih rendah 0,2% dari yang sebelumnya. Kemudian kalau diperhatikan untuk masalah zona Eropa juga sama. Jika diperhatikan dengan adanya data ekonomi dari Jerman ya, ini juga memunculkan untuk masalah di zona Eropa ini sebenarnya masih sangat tertekan untuk secara perekonomiannya. Ya, kemudian kalau kita perhatikan untuk di zona Eropa sendiri, ya, ini juga masih akan mengalami pelemahan untuk masalah pemulihan yang terjadi. Ya, meskipun kalau kita melihat untuk negara-negara zona Eropa lainnya seperti Spanyol ataupun Itali, ya ini juga sudah ada sedikit pertumbuhan dibandingkan dari kuartal yang sebelumnya. Ya, tetapi Jerman sebagai negara paling besar ini masih mengalami tekanan ya. Kemudian untuk Jepang juga sama, kalau kita terlihat ini juga masih sangat terbebani juga untuk masalah kenaikan pajak konsumsi yang diberlakukan di bulan April di yang kemarin ya. Dan yang hanya positif ini kalau diperhatikan itu adalah mengenai optimisme prospek dari ekonomi dari Amerika saja. Ya, dan kalau dilihat di sini untuk masalah prediksinya ini lebih tinggi 0,5% dibandingkan dari sebelumnya yaitu 2,2% untuk di tahun 2014 ya itu menurut data dari IMF. Ya, kemudian pekan ini juga banyak bank sentral yang akan mengeluarkan kebijakan terutama kebijakan moneter ya yang akan diambil untuk berikutnya sebagai langkah ke depannya. Ya, jika kita melihat di hari kemarin ya, ini sudah ada data dari RBA ya. Ini adalah mengenai bank sentral dari Australia. Ya, kalau kita melihat untuk masalah RBA sendiri, bank sentralnya masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 2,5%. Ya, kemudian ini juga membuat untuk Aussie kembali rebound ya dari harga terendah yang dibentuk kemarin. Ya, kemudian dari Glenn Stevens sendiri juga mengeluarkan statement untuk masalah kurs dari Australia ini memang dari ke belakang ini adalah mengalami pelemahan, tetapi tetap masih belum cukup untuk menunjang untuk masalah terutama sektor industri ya, yang peralihan dari sektor dari investasi itu yang dilakukan oleh Australia ya. Kemudian jika kita melihat sendiri di sini, ya dengan rendahnya nilai dari mata uang dari Australia, ini juga menopang untuk masalah pemulihan ekonomi, terutama di sektor industri. Kemudian untuk masalah inflasi, di sini tetap masih berada di dalam kisaran target dari RBA. Ya kalau kita melihat juga ini juga ada faktor mengenai rendahnya tarif gaji yang ada ya. Kalau kita melihat dari pergerakan Australia, ya ini technical secara daily ya jika kita perhatikan
Di sini terjadi double bottom yang sudah dibentuk, area kisarannya itu adalah 0.86400 dan itu adalah menjadi kunci support untuk di minggu ini. Ya, jika kita perhatikan pattern yang terjadi di minggu ini didukung juga dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Sentral Australia untuk di hari kemarin, ini masih menjaga untuk masalah pelemahan dari Aussie. Ya, kemudian untuk range berikutnya, jika kita perhatikan, resisten yang terdekat itu adalah 0.88300. Ya, selama dari awal pekan ini, pergerakan untuk Aussie berada di area range 0.88300 hingga ke supportnya 0.86400. Ya, nah kemudian jika kita menggunakan osilator di sini juga sudah menunjukkan di bawah level 30 dan menandakan sudah melakukan jenuh ya untuk jual. Ya, jadi menghasilkan untuk Australia, Aussie, jika kita perhatikan ini adalah coba untuk tes 0.88300. Ya, kemudian jika kita perhatikan untuk di hari ini, ya 88300 itu adalah menjadi resisten kunci untuk Aussie di hari ini. Ya, selama dia melakukan berhasil mengalami penembusan di atas 88300, berarti asumsinya dia akan coba keluar untuk range yang sudah dibentuk sebelumnya. Dan akan coba untuk menuju ke resisten berikutnya yaitu 0.89300 ya. Kurang lebih ada 1000 poin ya ke atas yang masih bisa diraih. Ya. Itu kuncinya, tetapi masih jika belum mengalami penembusan, jelas untuk Aussie pergerakannya masih sesuai dengan range di awal pekan kemarin ya. Berarti dia akan coba untuk menuju ke 87200 hingga ke 86400. Kemudian bank sentral berikutnya kita bahas untuk masalah BOJ. Ya, di hari Selasa kemarin BOJ ini sama seperti Bank Sentral Australia masih tetap mempertahankan kebijakan. Ya, kebijakan moneter. Ya, tentunya kalau dengan BOJ ini berkaitan dengan stimulus. Ya, jika diperhatikan, BOJ di sini tetap melakukan untuk masalah stimulus itu adalah sebesar 60 triliun Japanese yen ya. Dan itu dilakukan untuk melalui pembelian obligasi pemerintah dan juga beberapa aset yang beresiko. Ya, kemudian jika kita perhatikan dengan adanya penguatan dolar, untuk di Japanese yen sendiri ini juga masih mengalami pelemahan ya, kebalikan ya berarti ya. Nah, pelemahan untuk mata uang di Japanese yen di sini ini juga membawa dampak itu adalah untuk masalah laba sektor non manufacturing. Ya, dengan naiknya untuk masalah biaya yang ada. Ya, kemudian jika kita perhatikan selain dari dampak dari pelemahan Japanese yen, tentunya ini juga akan memberikan dukungan yang positif ya untuk masalah sektor ekspor dan juga kalau kita melihat dari masalah earning maupun dari investasi perusahaan multinasional yang ada di Jepang. Ya. Dipertahankannya program pelonggaran untuk di Jepang ini juga sesuai dengan yang di forecastkan dari Standard Charter. Jadi selama sisa tahun 2014 ini tetap untuk Jepang sendiri tidak akan melakukan perubahan untuk masalah kebijakan pelonggaran yang dilakukan. Ya, kemudian jika kita melihat untuk masalah pelemahan yang terjadi untuk di Japanese yen ini juga dikarenakan adanya kenaikan pajak penjualan yang dilakukan dari April kemarin. Nah, ini juga membuat untuk masalah perekonomian Jepang ini melakukan kontraksi itu sebesar 7,1%. Ya, kemudian jika kita perhatikan nanti kita bahas untuk masalah di Jepang lebih lanjut ya. Yang pasti untuk masalah di USD Japanese yen ini adalah mengalami pelemahan. Ya, kita lanjut dulu, ini adalah untuk masalah kiwi, mata uang dari New Zealand ya. Nah, untuk kiwi sendiri kemarin ada business confidence. Jika kita lihat di sini aktualnya dirilis di bawah dari yang sebelumnya. 19 rilisnya dari yang sebelumnya adalah 32. Kemudian untuk di hari ini, jika kita menggunakan chart di sini adalah hourly. Ya, rekan-rekan bisa memperhatikan untuk pergerakannya untuk kiwi sendiri ini adalah membentuk high-nya semakin tinggi.
Ya, kemudian jika kita sambungkan dengan osilator yang kita gunakan, ini adalah membentuk high-nya semakin rendah, dan ini pengertiannya adalah bearish divergence yang terjadi ya. Nah, selama jika kita perhatikan memanfaatkan pola bearish divergence ini, 0.78700 tidak mengalami penembusan di atas, maka untuk masalah mata uang dari New Zealand ini tetap akan menuju untuk mencapai ke level 0.77720 hingga 0.77500. Ya, hati-hati di area yang di blok berwarna merah, dan ini adalah penentuan apakah penurunan bearish divergence yang dilakukan oleh mata uang New Zealand ini hanya sebagai koreksi ataupun akan berbalik penerusan tren lanjutannya, yaitu adalah bearish lanjutan. Ya, kemudian rekan-rekan juga bisa memperhatikan lagi untuk masalah osilator dari RSI, ini jika sudah berada di bawah level 30, waspada juga jika ada berada di area yang diarsir dengan berwarna merah ya. Ya, dan di situ akan coba untuk melakukan pullback kembali. Oke. Kemudian untuk di Swiss ini juga kemarin ada data CPI dan juga retail sales ya. Kalau diperhatikan retail sales ini adalah mengalami kenaikan 1,9% dari yang sebelum forecast-nya itu adalah 0,8. Ya, dan untuk Swiss sendiri ini adalah mengalami penguatan. Ya, jika kita melihat dari tren yang sebelumnya, penguatan yang terjadi untuk di Swiss ini mencapai levelnya jika kita lihat ya, ini sudah berada di balik, ini adalah 76,4%, yaitu kurang lebih 0.95550 ya, itu sebagai support untuk di hari ini. Ya, ini adalah supportnya yang harus diperhatikan. Ya, kalau kita melihat untuk masalah di Swiss sendiri, ini kemungkinan akan melakukan rebound. Ya, tapi hati-hati untuk masalah resisten, range yang terjaga itu areanya 0.96200. Ya, itu. Tentu jika melakukan breakout di area 0.95550, penguatan yang terjadi untuk Swiss itu akan berlanjut ke area 0.95160 hingga 94850. Kemudian untuk kemarin ada data juga dari manufacturing dari Inggris ya. Dirilisnya di bawah dari forecast 0,1, sebelumnya forecastnya adalah 0,2, yaitu mengalami penurunan ya. Kemudian jika kita lihat di sini di capture dari grafiknya selama 1 jam ya, grafik 1 jaman. Terlihat di sini ada resisten 1.61300 kurang lebih ya, atau 280 tepatnya. Ya, kemudian jika kita melihat high yang dibentuk ini semakin tinggi, tetapi jika kita menggunakan osilator, ini terlihat juga high yang dibentuk dari osilator itu adalah semakin ke bawah. Ya, berarti jika kita melihat untuk masalah di pound sterling, ya, dengan memanfaatkan ada juga indikasi untuk masalah bearish divergence. Jika mengalami nanti sesi pembukaan London breakout di bawah 1.60650, sterling akan coba untuk tes ke level terendah sebelumnya 1.59510. Ya, itu tujuan pelemahan jika memang pattern bearish divergence ini terjadi ya. Namun untuk pembatasan risiko perlu diperhatikan 1.61280 ini tidak boleh melakukan breakout di atas dari itu. Nah, ini adalah dari dolar sendiri. Ya, jika kita perhatikan untuk di dolar, ya ini menunggu untuk nanti subuh dini hari ya. Itu kurang lebih jam 1 nanti akan dirilis juga untuk FOMC minute hasil dari keputusan dari sidang yang diselenggarakan oleh The Fed. Dan tentu ini juga kita akan menunggu dari testimoni dari gubernur dari The Fed itu sendiri. Ya. Nah, jika kita melihat untuk dolar ini masih mengalami koreksi dari kemarin ya, dengan terpicu juga untuk masalah saham yang ada di Eropa ataupun pemangkasan ekonomi secara global oleh IMF ya. Kemudian ini juga terkait juga berdampak juga untuk masalah saham yang ada di Amerika. Jika kita melihat di sini ada Dow Jones ya yang tertera di layar monitor rekan-rekan.
Dow Jones di sini setelah mengalami penguatan yang signifikan hingga ke level 17.300 sudah mengalami koreksi sebesar kurang lebih 61,8%. Ya, level koreksi terendah itu sudah dicapai 16.590 kurang lebih. Ya. Nah, ini adalah level support untuk di minggu ini. Ya, kemudian untuk di osilator jika kita perhatikan ini juga sudah berada di bawah level 30 yang menandakan adalah oversold ya. Nah, kemungkinan untuk skenario di hari ini ya dengan menunggu juga menjelang FOMC ya. Selama tidak melakukan breakout 16 di bawah dari 16.590 untuk Dow Jones dia akan coba untuk melakukan koreksi karena ini adalah merupakan Fibo 61,8 yang sebagai penentu apakah dia akan breakout lebih jauh ataukah dia akan melakukan rebound ya. Nah, di sini 16.580 jika tidak melakukan breakout berarti untuk Dow Jones hari ini ada kemungkinan dengan memanfaatkan oversold yang ditunjukkan osilator itu akan menuju ke 16.740. Ya. Nah, kemudian ini untuk Nikkei. Ya, penguatan Japanese Yen jika kita melihat ini juga membawa dampak di hari kemarin ya dengan terjadinya koreksi di dolar. Dampak juga untuk di Nikkei ini adalah mengalami pelemahan ya, turun alias. Kemudian juga untuk masalah pemangkasan proyeksi untuk outlook global maupun untuk zona Eropa yang mengalami keterpurukan ini juga membawa penurunan. Untuk dari ini Nikkei 15.500 itu sebagai supportnya, kemudian 15.620 itu adalah sebagai resisten. Ya, selama untuk Nikkei tidak keluar dari breakout area tersebut, maka pergerakannya akan melakukan sideway. Ya, namun jika untuk di hari ini dapat melakukan berhasil breakout, ya jika kita lihat tadi dari open kemudian dia ke atas, breakout di atas 15.620, maka Nikkei akan coba untuk menuju kurang lebih 120 poin ke atas lagi ya, 15.740. Itu sebagai target penguatan untuk yang di Nikkei. Kemudian untuk di Hang Seng, ya untuk di Hang Seng di hari ini, jika kita melihat ini masih berada di bawah resisten kunci untuk di hari ini 23.220 kurang lebih ya. Selama Hang Seng masih berada di bawah 23.230, pergerakannya dia akan coba tes ke support berikutnya 23.120. Ya, namun jika Hang Seng berhasil mengalami penembusan di atas 23.220, ya ini adalah sebagai pembatasan risikonya ya. Untuk di Hang Seng ini akan coba untuk melakukan rebound. Namun jika kita perhatikan untuk performa dari Hang Seng sendiri, ini masih dapat untuk coba meletes ke 23.120 untuk di hari ini. Ya, bearish trend ini tetap masih bisa untuk di Hang Seng. Nah, kemudian untuk di komoditi, ya emas sendiri di sini jika kita perhatikan, ya jika kita capture-nya secara weekly ataupun daily terlihat 1180 sebagai support ini sudah dites 3 kali. Ya, dan ini adalah triple bottom yang menahan untuk masalah pelemahan yang terjadi di emas. Kemudian di hari kemarin ini juga terjadi rebound signifikan jika kita melihat dengan adanya pemangkasan outlook, emas ini kembali menjadi aset safe haven ya. Kembali lagi emas mengalami kenaikan. Ya. Nah, kemudian jika kita melihat juga untuk skenario yang ada di emas, ya saya pikir dia akan coba untuk tes ke atas. Ya dengan asumsi untuk 1180 ini adalah sebagai pembatasan risiko. Dan juga untuk coba untuk mencapai 1280 untuk di bulan ini saya pikir. Ya, nah kalau kita melihat untuk di hari ini, ya rekan-rekan bisa memperhatikan di sini ada support yang cukup signifikan ya di hari kemarin itu di 1202. Ya ini adalah support penentu untuk di emas hari ini. Ya selama dia tidak mengalami breakout di bawah 1202. Emas akan coba untuk melanjutkan rebound dari keterpurukan dia kemarin ya. Itu ke area 1222. Ya, itu yang terjadi untuk di emas. Tentu dengan memperhatikan 1202. Oke.
Kemudian untuk di komoditi minyak, ya, outlook global ini juga semakin membuat minyak ini tertekan ya, ditambah dengan fundamental, ditambah juga dengan masalah outlook produksi juga, ini membuat minyak ini semakin tertekan. Ya, kemudian jika kita melihat juga, ini juga ada perkiraan juga untuk permintaan minyak global di tahun 2014 ataupun di 2015 ya nantinya. Dari informasi energi dari pemerintah Amerika, ini juga mengalami penurunan. Ya, kemudian untuk masalah jajak pendapat yang ada dari beberapa analis ya, menjelang laporan dari crude oil inventories yang akan dirilis oleh Amerika, ini juga stok minyak ini akan mengalami kenaikan 1,5 juta barrel rata-rata dibandingkan dari data yang sebelumnya. Jadi 88,20 ini adalah sebagai support. Ya, jika kita melihat ini sedang dites, ya, selama dia melakukan breakout, berarti untuk di minyak akan melanjutkan pelemahan lebih lanjut hingga ke area 86,60. Ya, itu untuk di minyak ya. Namun selama data masih belum dirilis, saya pikir untuk memanfaatkan osilator, ini juga bisa dimanfaatkan. Oil akan coba untuk melakukan rebound maksimal kalau saya pikir untuk hari ini 90,70. Nah, ini adalah data untuk di hari ini. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah data dari FOMC meeting minutes ya. Nanti keputusan hasilnya seperti apa jam 1 dini hari, itu yang ditunggu oleh para investor. Demikian Pak Wanfu untuk ulasan market untuk di hari ini yang bisa dimanfaatkan. Oke, cukup lengkap tadi ya. Kita langsung masuk ke kesimpulan aja bahwa tadi yang pertama ada Aussie dollar ya, coba untuk rebound level 0,88300 itu akan menjadi resisten di hari ini ya. Dengan penembusan level ini 0,8930 akan menjadi target di minggu ini ya. Kemudian dari Jepang BOJ juga tetap mempertahankan stimulus yang sebesar 60 triliun ya, di mana pelemahan yang terjadi pada dolarnya ini masih memberikan dukungan yang cukup positif, terutama di sektor ekspor ya, di Jepang. Sedangkan dari Inggris, manufacturing news itu melambat di bulan Agustus, namun secara teknikal apabila kita perhatikan di time frame 1 jam ada pola dari divergen ya. Kemudian data penting dari Amerika untuk hari ini juga nanti subuh ada FOMC meeting minutes ya yang dilakukan oleh The Fed, yang tentunya itu akan menjadi katalis bagi pergerakan dolar selanjutnya. Sedangkan untuk Dow Jones sendiri secara jangka pendek apabila kita perhatikan ya, kondisi RSI juga sudah memasuki area overzone dari pelemahan yang terjadi. Kemudian dari komoditi emas ya, ini yang menarik di mana pola triple bottom yang bisa kita lihat pada grafik daily 20 minggu di level 1180 itu masih menjadi support kuat ya, dan merupakan support penting yang akan menahan penurunan yang terjadi. Selama level tersebut menahan penurunan yang terjadi, ya, harga akan terus coba untuk rebound. Baik, segala informasi yang kami sampaikan merupakan hasil dari analisa dari data yang kami kumpulkan secara akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atas prediksi lain. Namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan, karena di setiap tradingnya selalu ada loss ya yang akan melengkapi statement Anda. Jadi ketika loss, ya mohon jadi tidak panik karena dalam teori trading itu tidak ada analisa yang mutlak 100% benar. Oleh karenanya, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami. Selamat pagi, selamat bekerja, sukses selalu.